Shalom saudaraku, haleluya. Beberapa teman termasuk istri saya beberapa kali berkomentar saudara. Sekarang ini waktu kok jalannya cepat sekali. Saudara merasakan atau enggak? Bahwa waktu itu rasanya berlari jauh lebih cepat daripada dulu ketika kita masih kecil. Itu perasaan loh saudaraku ya. Jadi itu hanya perasaan kita saja. Kalau saudara amati 1 detik itu ya tetap 1 detik, 1 menit tetap 1 menit. Tapi karena kemajuan teknologi, komunikasi dan sebagainya, itu membuat rasanya waktu itu cepat sekali berlalu. Ini sekarang kan sudah hampir masuk pertengahan tahun 2026, ya kan? Cepat sekali waktu itu berjalan, saudara. Saya yang setiap pagi kalau pergi ke kantor gereja lewat di bawah jembatan, ya, di bawah jembatan Cakrawala itu, saya naik mobil, kan di situ ada tempat ibadah dari saudara-saudari Muslim, ada masjid kecil, itu lewat. Kemarin, loh kok sudah Idul Adha lagi? Sepertinya baru kemarin, baru beberapa waktu yang lalu ada sapi-sapi, ada kambing-kambing di situ. Sekarang kok terulang lagi? Cepat waktu itu berlalu, saudaraku. Rasanya ya, perasaan kita waktu itu cepat sekali berlalu. Nah, saya ingin ngajak saudara, mari kita menata hati supaya Tuhan menilai kita dan kita ngerti penilaian Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Sebab kemarin tiba-tiba saya dirayakan ulang tahun yang Sweet 70, saudara. Bayangkan, kok cepet banget. Saya sudah kepala 7, puji Tuhan masih bisa berdiri, masih bisa melayani Tuhan. Tapi cepat saudara, nanti kalau kita nggak punya kesadaran untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk minta Tuhan, kiranya Engkau tuntun hidupku hari demi hari sehingga tidak sia-sia waktu berlalu. Kita ini bahayanya saudaraku, tiba-tiba nanti dari kepala 7 jadi kepala 8 kalau masih hidup saudara. Ngerti ya? Jadi ayo saudara yang masih muda-muda, yang masih jauh lebih muda dari saya, sadarlah bahwa waktunya sudah dekat. Tuhan akan segera datang kembali. Kalau saudara lihat geopolitik, geoekonomi juga saudaraku, semuanya gonjang-ganjing, semuanya sedang menuju kepada akhir dari segala sesuatu. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang penilaian Tuhan. Sebelum nanti kita melihat perikop di mana Tuhan memuji dan menilai sesuatu yang mungkin kita sering lewatkan, sering abaikan, tapi kita akan lihat dulu satu ayat, saudaraku, di dalam 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Kita baca sama-sama ayat yang bagus ini, saudaraku. 2 Korintus 10 ayat 18. Mari ya, kita baca ya. 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Judul dari apa yang kita pelajari pagi ini adalah penilaian Tuhan. Bukan orang yang menilai diri sendiri, memuji diri sendiri, oh, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah cukup baik, aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Memuji diri, itulah yang nanti tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan. Nah, kita ini kan perlu saudaraku untuk belajar apa sih yang dipuji oleh Tuhan di dalam hidup kita ini, ya. Kita ini sepanjang jalan hidup kita, pengikutan kita pada Tuhan Yesus, kan kita harus terus belajar tentang lemah lembut dan rendah hati.
Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita ini harus mau belajar. Tuhan, orang yang Engkau puji itu yang seperti apa? Aku rindu, aku mau menjadi orang-orang yang di mata Tuhan, dinilai oleh Tuhan, aku ini oke. Bukan atas penilaianku sendiri. Bukan, tapi betul-betul penilaian Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat satu perikop yang kita mungkin sudah pernah pelajari, tapi kita akan ulang Lukas 21. Menarik saudaraku, Lukas 21 ini diawali dengan ayat 1 sampai 4, diawali dengan penilaian Tuhan terhadap seorang janda miskin. Penilaian Tuhan terhadap janda miskin. Jadi secara finansial janda ini miskin. Secara posisi statusnya dia janda. Dia orang lemah, tidak punya power, saudaraku, dalam masyarakat. Jadi mungkin orang-orang menganggap ya ini pelengkap penderita saja ini di dalam masyarakat. Kan begitu ya. Saya bacakan, saudaraku. Tapi sebelum saya bacakan, saya mau ingatkan, saudara. Kalau saudara membaca perikop-perikop, itu perhatikan konteksnya. Ini adalah perikop Lukas 21 yang berkait nanti dilanjutkan dengan pelajaran tentang akhir zaman. Jadi di akhir zaman, ya itu kesimpulan kita. Di akhir zaman perikop ini perlu direnungkan sungguh-sungguh, yaitu tentang penilaian Tuhan. Ya, saya bacakan, saudaraku. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya, mereka yang punya banyak uang, memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dilihat oleh Tuhan, murid-murid juga ngelihat. Kemudian Tuhan berkata apa? Lanjut, ia melihat juga. Jadi orang masuk ke dalam bait Allah, orang kaya memasukkan uang tentunya dalam jumlah yang cukup besar. Tapi Tuhan melihat juga seorang janda miskin, sudah janda miskin lagi gitu ya, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser kalau saudara teliti itu adalah, peser itu adalah mata uang terkecil yang ada, nilainya paling kecil. Dan 2 peser itulah yang dipersembahkan oleh janda itu. Nah, saudaraku, kalau dinilai secara nominal, nilai mata uang, maka persembahan janda ini nggak ada artinya, saudaraku. Nggak ada artinya. Jadi kalau misalnya 2 peser uang itu, zaman sekarang saudaraku ya, itu dibelikan makanan, mungkin cuma dapat ya 1 porsi makan nasi kucing atau nasi bungkus, saudaraku. Sementara orang-orang kaya yang memberikan, ya kalau 2 peser uang itu, ya sekarang taruh kata 2.000 rupiah begitu. Dapat sesuatu, tapi kecil sekali. Sementara sebelum itu orang-orang kaya yang memasukkan uang ke dalam peti itu, mungkin dia memberikan 5 juta, saudaraku. Nah, hitung-hitungan pikiran manusia, pengelola keuangan, itu kalau dapat 5 juta untuk kasih makan orang-orang yang membutuhkan. Kita kan ada pelayanan makan siang gratis ya saudaraku ya, tiap hari Sabtu, itu kan lumayan. Bisa beli ayam, bisa beli beras, bisa beli lauk pauk untuk dimasak dan sebagainya.
dan bisa memberi makan mungkin ratusan orang dari uang 5 juta itu. Sementara yang dari janda miskin ini kalau dihitung, dibelanjakan, paling hanya bisa ngasih makan 1 orang. Kan begitu saudaraku, hitung-hitungan manusia. Dan ini nggak salah saudaraku, kita semua adalah orang yang terus ngitung kan. Ini duit adalah duit, uang adalah uang. Kalau mau belanja, saudara 2 peser uang mau belanja, aku mau beli beras 10 kilo ya nggak bisa saudaraku. Nggak cukup duit itu hanya kalau sekarang taruh kata 2.000 rupiah. Sementara kalau saudara bawa 5 juta pemberian dari orang kaya itu, saudara bisa beli beras berapa karung saudaraku, paham ya? Itu penilaian manusia dan itu nggak salah saudara. Tapi kita melihat bagaimana penilaian Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati dan melihat secara lengkap akan keberadaan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Kita lihat sekarang ayat berikut. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi apa saudara? Lebih banyak. Tuhan bilang lebih banyak loh saudaraku. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan tidak berkata memberi dengan lebih tulus, memberi dengan lebih baik. Enggak, tapi lebih banyak. Sementara kita menghitung seperti tadi saya ceritakan saudaraku. Uang 2.000 rupiah bisa untuk apa? Iya kan? Kalau yang tadi 5 juta, 1 gepok uang dimasukkan peti, itu baru bisa untuk sesuatu pekerjaan Tuhan. Paham saudaraku? Tapi Tuhan berkata yang 2.000 ini lebih banyak daripada yang 5 juta. Ini penilaian Tuhan saudaraku. Dan Tuhan melalui pengajaran kepada murid-murid ini, Tuhan memuji perempuan janda miskin itu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, orang-orang kaya yang dilihat mereka memberikan persembahan dari kelebihannya. Nah, kemudian dijelaskan ayat berikut. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari apa saudara? Kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Dia sendiri kekurangan saudaraku. Dan kemudian kalimat yang terakhir, baca sama-sama saudaraku. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Istilah seluruh nafkahnya itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani saudaraku, itu seluruh hidupnya. Jadi ini persembahan hidup saudaraku. Dia nggak ada lagi. Itu yang ada pada dia berikan semuanya saudaraku. Seluruhnya. Bukan soal duit saudaraku. Saya membaca perikop ini dan saya menangkap. It's not about money. Ini bukan tentang uang. Ini adalah tentang persembahan hidup kepada Tuhan. Dan orang yang dipuji oleh Tuhan adalah orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh hidupnya, bios hidup. Kalau direnungkan lebih dalam, mungkin janda ini harus berpuasa hari itu. Dia nggak bisa makan hari itu, karena apa yang dia bisa belikan untuk makanan untuk dirinya, dia persembahkan untuk Tuhan. Makanya Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatu, Tuhan berkata, janda ini
telah memberi lebih banyak, bukan lebih baik, lebih banyak daripada mereka semua. Nah, saudaraku, nanti saya akan cerita dan saya akan tampilkan beberapa foto, tapi sebelum itu saya ini terkesan sekali ketika Bu Noni Megawati ini menceritakan tentang tantenya, ya, jadi adik dari papinya yang sekeluarga ini bukan orang percaya, dan yang adik yang perempuan pada masa itu, saudaraku, itu dia kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan karena itu akhirnya dia harus meninggalkan keluarganya. Nanti bisa diceritakan, ini Bu Noni beberapa waktu yang lalu sempat pergi ke desa tempat tantenya ini melayani. Nanti saudara akan kaget bahwa tantenya Ibu Noni ini umurnya ternyata sudah banyak, saudara ya. Jadi Anda yang merasa sudah tua harus belajar dari ini. Mari Bu Noni. Iya, bisa ditampilkan atau nanti aja menurut Bu Noni minta ditampilkan atau tidak ya gambarnya. Ya, saya diminta Pak Hin untuk bercerita tentang tante saya. Tahun 70-an seingat saya mulai ke sekolah minggu yang ngajak tante saya ini. Jadi tante saya ini namanya dikenal orang Bu Shirley panggilannya. Jadi dia dulu guru yang mengajar di sekolah di Nusa Putra, di Sidodadi dan beberapa sekolah di Semarang. Tahun 70-an dia mengajak saya ke sekolah minggu di Gang Tengah ya waktu itu ya. Mungkin yang umur 60 ke atas tahu, tante saya ini anak ke-11, anak terakhir ke-11, dan dia satu-satunya yang Kristen, dan dia satu-satunya juga yang sekolah dari keluarga papi saya. Jadi engkong saya entah kenapa zaman itu agak eksklusif ya, jadi merasa anaknya nggak layak kumpul sama orang, anaknya nggak boleh keluar rumah semua. Jadi dipanggilin guru ke rumah untuk diajar. Dan entah kenapa tante saya ini satu-satunya yang sekolah di luar dan berhasil S1 jadi guru sehingga dia bisa mengajar di sekolah-sekolah. Nah, singkat cerita tahun 70-an itu mungkin beberapa yang orang lama pernah baca di koran ada perampokan di Jalan Gangbiran. Jadi tante saya ini sejak saya masih kecil saya tahu dia setiap pagi jam 5 itu dia ke gereja GKI Karangsaru. Karena memang dia jemaat GKI Karangsaru. Sampai satu ketika dia ke gereja, tiba-tiba ada orang yang ke rumah ke Gangbiran dan yang bukain itu ciciknya. Jadi tanya, Bu Shirley ada? Oh, Bu Shirley lagi ke gereja, lagi doa pagi gitu. Nah, orang ini bilang, oh saya temannya Bu Shirley, saya tunggu ya, boleh minta minum gitu katanya. Jadi akhirnya orang ini diizinkan masuk, ciciknya masuk ke dalam mau ambilin minum, tapi entah kenapa dia dengar suara glodak-glodak di luar, dia keluar, dia lihat ternyata semua perabot barang-barang antik, memang di rumah engkong saya barangnya antik semua, Pak Handoko tahu ya, itu sudah diangkut naik ke truk. Dan waktu ciciknya lihat itu dia nggak malah takut masuk ke dalam, dia malah lari keluar, dia teriak rampok-rampok. Dan akhirnya ciciknya dibacok, dicelurit sampai di muka depan ya. Kalau nggak salah ingat 9 jahitan atau apa. Sejak itu engkong saya makin benci. Seluruh keluarganya makin benci dengan Bu Shirley ini, dengan kos saya. Dan papi saya juga akhirnya nggak berapa lama dia kabur. Dia
pindah ke Jember dan dia jadi guru, kembali jadi guru karena memang sepertinya pelayanannya jadi guru. Jadi mungkin sekitar usia 20-30 tahun waktu dia ke Jember ya. Sebetulnya saya nggak terlalu banyak interaksi karena sejak dia ke Jember, ya waktu itu saya masih umurnya belum sampai 10 tahun ya, jadi nggak terlalu tahu. Tapi belakangan ini saya sering interaksi dan saya sendiri jujur berubah ketika saya tahu apa yang dia lakukan gitu. Terus singkat cerita waktu di Jember dia nggak pernah pulang karena ditolak oleh keluarga, ditolak oleh engkong saya itu otoriter. Jadi saya aja cucunya nggak pernah bisa deket, nggak mau nemuin gitu loh. Apalagi ini gara-gara dia ciciknya kena bacok gara-gara atas nama orang Kristen gitu loh. Jadi sampai engkong saya meninggal baru kok saya ini sering pulang ke Semarang hanya untuk nginjilin keluarganya satu-satu. Jadi kalau dia pulang dia hanya mau ngomong ke ciciknya, kokonya, mamanya, ayo ikut Tuhan gitu. Sampai satu-satu kalau dia cerita nggak heboh. Tapi dari ceritanya saya tahu bahwa dia ngomong, oh kok yang ini sudah kok ajak ngomong untuk terima Yesus mau. Jadi mau upacaranya kayak apa dia nggak peduli. Yang penting dari mulutnya sudah mengaku Yesus Tuhan, betul ya? Kita sering lupa bahwa tugas kita tuh hanya orang itu mengaku Yesus Tuhan dan percaya, benar? Kita sering melihat jumlah, kita sering melihat yang kelihatan aja. Tapi kok saya ini enggak. Sampai saya dengar lagi cerita pelayanannya dia, ketika dia jadi guru di usianya yang mulai menua, kan guru ada batasnya. Di usia menua dia harus belajar lagi untuk ambil S2 supaya dia bisa jadi kepala sekolah. Pokoknya nggak mau keluar dari sekolah kalau selama masih bisa. Jadi dia masih belajar, dia lulus S2, dia jadi kepala sekolah supaya bisa tetap mengajar murid. Terus waktu berlalu dia habis nggak bisa ngajar lagi. Yang dia kerjakan kita semua nggak bisa mikir. Dia menikah. Dia menikah itu di usia 50-60. Semakin orang dari keluarganya nggak ada yang bisa mengerti. Kenapa? Dan menikahnya itu bukan menikah dengan orang yang gimana ya. Dia menikah dengan orang lokal supaya dia tetap bisa tinggal di sana dan pelayanan. Saya nggak bisa ngerti awalnya kenapa. Tapi kemarin waktu saya ke Jember, saya cerita sama Pak Hin, saya naik kereta ke Surabaya 4 jam, tunggu ganti kereta ke Jember 2 jam, terus naik kereta lagi ke Jember 4 jam, ke rumahnya dia di desa 1 jam, naik mobil, baru perjalanan berangkat kaki saya tengkleng sebelah, saya uratnya ketarik gitu loh. Waktu saya ngalami itu saya mikir, kok bisa ya? Jadi kenapa saya mikir kok bisa? Kebetulan tahun lalu GKI Karangsaru ulang tahun ke 91 tahun mengadakan reuni. Kok saya ini dari Jember, dia khusus ikut reuni, dia naik kereta dan dia naik travel. Bayangin, Bapak Ibu saya kasih tahu umurnya sekarang 86. Jadi terakhir fotonya bisa ditampilkan, mari. Nah, mukanya mirip saya ya. Jadi ketika dia ke GKI Karangsaru untuk reuni, dia umur 85. Saya baru 50 sekian. Tapi badan enggak karu-karuan. Saya, cicik saya, koko saya, adik saya, kita semua enggak kuat. Tapi dia kuat. Dan dia hidup sendiri. Yang saya lupa, suaminya sudah meninggal. Jadi dia menikah supaya dia bisa tinggal di sana. Dia ambil anak angkat untuk jadi satu keluarga. Dan suaminya meninggal. Tinggal dia dan anak angkatnya.
Kok saya ini waktu ketemu saya tahun lalu, saya bilang, kok Bu pindah ke Semarang. Kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu, karena tinggal satu-satunya keluarga dari papi dan hanya kita cucunya, hanya kita dari keluarga papi. Jadi kalau dia di sana ada apa-apa kita nggak tahu. Tapi jawabannya membuat saya pribadi nggak bisa ngomong. Dia bilang gini, kok itu Semarang itu rumah nomor 1, Jember rumah nomor 2. Tapi kok itu ya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kirim jiwa, berarti kok harus tetap di Jember. Dan dia ngomong dengan bahagia, sukacita. Dia bilang, habis itu Tuhan itu kirim kok 4 jiwa sekolah minggu, dititipin kok supaya jadi anak baik. Jadi ya kok rawat 4 jiwa. Saya dengar gitu, jujur awalnya saya ketawa, 4 jiwa, anak-anak lagi, apa dampaknya gitu loh. Tapi setelah itu tiba-tiba Tuhan rubah hati saya. Iya ya, yang salah bukan kok, yang salah saya. Kenapa saya nggak bisa menghargai 4 jiwa? Dia lebih lagi. Jadi konsep saya tiba-tiba berubah. Padahal kalau saudara lihat rumahnya, aduh, dengan latar belakangnya sejujurnya, kok saya ini boleh dibilang anak orang mampu, sangat mampu. Tapi kalau lihat rumahnya dari plester dan rumahnya dibuat pos PI dulu. Jadi dia bikin tempat plong di samping rumah. Dulu di rumahnya ada kebaktian 20 orang. Jadi dari mana-mana yang dia injilin datang ke rumahnya, terus ibadah di rumahnya. Tapi setelah suaminya meninggal, nggak ada lagi. Karena memang di kampung itu kok saya satu-satunya Kristen, satu-satunya Chinese, satu-satunya janda yang tinggal sendirian. Itu masih nggak seberapa ya. Kemarin waktu saya ke sana, kita pikirnya mau surprise karena ada sesuatu dan mau surprise, jadi datang mendadak. Tapi ketika datang mendadak itu kita juga dibikin kaget ternyata. Jadi waktu kok saya ketemu, dia ngomong, aduh kok itu baru 4 hari ini pusing. Jadi ceritanya dia menikah dengan suaminya yang sudah meninggal ini. Suaminya ini punya adik yang tinggal nggak terlalu jauh dari dia. Tanahnya kok saya itu diserobot. Jadi dipatok, dibikin tembok, dipotong, dijual, diem-diem. Nah tetangganya tahu, kasih tahu, Bu Shirley, itu tanahmu sudah dijual sama si John gitu. Lah dia bingung, dia lihat, oh iya kok sudah ditembok, dan yang beli depan rumahnya. Padahal tahu itu tanahnya dia. Dan karena yang dipanggil si John ini sebetulnya papa dari ayah dari anak angkatnya dia. Jadi dia ngomong ke anak angkatnya, Riko, kalau mau minta kan bisa, karena itu kan papa kamu gitu loh. Tapi jawaban anak angkatnya ini, aduh Mi, Riko itu kalau di kampung ini itu ada kepercayaan. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua kandung. Jadi Riko ya nggak berani, nggak bisa apa-apa Mi. Jadi intinya anak angkatnya ini nggak belani dia. Padahal kan tahu itu kan memang punya niat jahat, memang setengah preman lah yang papa anak angkatnya ini. Saya yang dengar gitu tuh sebetulnya ya jengkel, ya mau marah. Ini anak dari kecil digedein, kok saya hidupnya sangat sederhana, dikuliahin ke Jakarta, sampai sekarang pun masih dibaikin, tapi kok seperti itu. Tapi bukan cuma itu, kemarin waktu saya ke sana saya dengar dia bilang, tetangganya ngomong, Bu Shirley, hari-hari ini jangan keluar rumah dulu, kalau bisa di dalam aja. Loh kenapa? Si John itu kelintaran Bu, setiap hari itu lewat-lewat
di depan rumah Bu Shirley, nanti kalau Bu Shirley diapa-apain gimana? Lah kita ini yang dengar kan, aduh piye toh ya, ini sudah tua, sendirian, perempuan, janda, kalau dilihat kan selemah itu ya, umur 86. Jujur kita kalau di sini itu kalau sering ngobrol ya, begitu anak nikah tua sedikit kita sudah rasanya tuh kayak nggak siap gitu loh. Gimana hidup sendirian, terus rasanya perlu perhatian dari banyak orang, tapi kok saya ini enggak. Jadi kemarin dia cerita kos tuh pokoknya cuma butuh temen curhat, dia enggak cari solusi. Ya wes tanahnya diserobot mau apa lagi gitu loh. Dia urus ke kelurahan, dia urus ke lingkungan, kayaknya mereka sudah dikasih uang sama orang itu dan nggak bisa apa-apa. Dan dari mereka bilang yang boleh punya tanah di tempat ini hanya penduduk asli. Jadi istilahnya kalau saya tuh sebetulnya disuruh cepat keluar, mau diusir. Tapi nggak bisa karena dia tinggal di situ sudah puluhan tahun ya sejak dia menikah. Saya tanya sekali lagi, kok Bu pindah? Karena ada kita di Semarang, kalau ada apa-apa kan deket. Kembali kok saya tuh jawab ini, kok ya sudah doa. Yang kemarin 4 jiwa itu sudah diserahin ke gerejanya. Yang jaraknya itu 30 menit, 45 menit dari rumahnya. Tapi dia kali ini bilang, kalau Tuhan masih kasih 1 jiwa, 1, kok nggak akan pindah. Saya dengar seperti itu, jujur Bapak Ibu saya nggak bisa bantah, saya menghargai. Walaupun saya nggak bisa ngerti, tapi tiba-tiba itu masuk, saya menghargai. Iya ya, sebetulnya pelayanan apa yang dia buat. Kalau dia dapat uang dari warisan, dia bisa hidup enak. Tapi uang itu dia pakai untuk pelayanan. Kalau Bapak Ibu ke rumahnya ada mobil tua, dia beli bekas. Tujuannya adalah kalau waktu itu ada jemaat yang mau ikut dia ke gereja, 7 orang, 6 orang, dia panggil sopir, dia bayar 200.000, dia bawa jemaat pakai mobil bekasnya supaya bisa ke gereja. Tapi dulu saya ketawa dan merasa konyol, kalau dia sendirian yang ke gereja, dia naik becak. Saya sampai, apa sih? Punya mobil, kalau ada orang lain dia keluarin mobil, kalau nggak ada orang lain dia bilang ngirit naik becak supaya ongkosnya lebih murah. Awalnya saya dengar gitu tuh konsep, maaf kata kekristenan saya agak nggak nyambung, karena jujur kita yang hidup di kota itu kebanyakan cerita Kristen diberkati, betul? Tapi saya lihat kok saya kok nggak ada ya, lebih-lebihnya dalam pelayanan tuh kok nggak ada. Tapi kalau saya dengar ceritanya, dia cerita bahwa bekas-bekas muridnya kalau ketemu dia bahagia. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi orang sukses, dan semua masih kenal dia. Saya waktu ajak dia ke GKI Karangsaru, hampir semua kenal dia. Oh ini Bu Shirley dulu guru saya. Begitu banyak orang yang bicara seperti itu. Bapak Ibu, saya mau beliin dia baju. Waktu ketemu tuh bajunya sobek ya. Nggak usah, baju kok di rumah banyak. Kita menghargai, jadi kita nggak ngomong lebih. Kalau lihat di rumahnya nggak ada barang mewah, AC nggak ada, kipas angin nggak ada, tempat tidurnya dari kasur, bukan spring bed ya. Kita kan sudah zaman spring bed. Dia kasur, pakai kelambu aja, jadi nggak panas, juga nggak nyamuan. Dan nggak ada barang mewah di rumahnya. Saya berubah ketika dia bilang 1 jiwa aja, kok berarti tetap di sini. Bapak Ibu, satu lagi yang saya mau cerita, dia itu sampai sudah beli tanah makamnya sendiri.
Jadi dia dengan pendetanya di gereja pusat, dia titip uang. Jadi dia bayar entah berapa tahun, dia titip uang untuk beli tanah makamnya sendiri. Pendetanya ngomong, "Enggak usah Bu Shirley, untuk Bu Shirley kita yang atur." "Enggak Pak, saya enggak mau merepotkan orang lain. Saya mau nanti kalau saya meninggal, saya enggak mau membebani siapapun." Saya enggak ngerti pelayanan di kota ya, tapi dengan umur saya yang 86 ini, saya merasa, waduh, saya enggak ada apa-apanya dibanding dia gitu loh. Orang yang sederhana, orang yang kalau menurut kita orang GKI itu kan teratur biasa gitu ya. Tapi kerjaan saya ini setiap hari sekarang kalau saya tanya, sekarang karena kau sudah tua, kau ya nggak bisa apa-apa, kau cuma banyak berdoa. Kau doain kalian satu-satu, kau doain murid-murid kau. Dan itu mengubah saya. Oh ternyata pelayanan itu tidak semua harus dilihat, tidak semua harus kelihatan hasilnya. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan gitu loh. Sampai hari ini ketika kita meninggalkan Jember, kita ya bingung, lah ini gimana nih nyawanya. Baru berapa hari yang lalu kok saya ulang tahun ke 86, saya kirimin ucapan ini, selamat ulang tahun, enggak dibuka-buka. Di telepon kakak saya, enggak diangkat-angkat. Kita ya stres, wong habis terima ancaman gitu ya. Terus tiba-tiba enggak diangkat, enggak dini sampai anak saya tuh telusuri. Saya ngomong, aduh yuk mama itu kok ya nyesel waktu diajak ke gerejanya kok enggak minta nomor telepon pendetanya di situ. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa minta tolong untuk lihat ke rumah kok. Anak saya canggih, dia bilang yang penting nama gerejanya apa, nanti aku cariin data. Benar, anak saya cariin data, ketemu nomor telepon gerejanya. Singkat cerita kita bisa kontak, kita telepon, kita minta tolong. Saya keponakan dari Bu Shirley, bisa minta tolong. Kita kok beberapa hari kontak nggak bisa gitu loh. Kata pendetanya, oh tadi pagi Bu Shirley kebetulan ke gereja. Saya lihat kok nggak apa-apa, orangnya ini sehat-sehat saja. Kita sih lega, tapi sekali lagi HP-nya jadul, sudah rusak. Kita mau gantiin katanya nggak usah, HP ini kok masih bisa pakai. Bapak Ibu, konsep kekristenan yang dia bagi khususnya buat hidup saya ternyata merubah. Jujur saya ngomong, Tuhan saya malu. Ternyata satu jiwa berharga. Dia lebih pilih satu jiwa tetap tinggal di sana daripada dia pulang ke Semarang hidup mewah. Kalau dia mau pulang ke Semarang, warisannya dia masih sangat besar. Tapi dia nggak peduli itu, dia lebih pilih jiwa daripada dia pulang Semarang. Bahkan uang untuk makamnya aja dia cicil tabung ke gerejanya berapa lama itu katanya. Dia nggak inget-inget sampai satu kali pendetanya bilang, Bu sudah jangan ngirimin uang lagi karena sudah cukup uang untuk makam Bu Shirley. Beneran Pak, sudah cukup uangnya. Ini sudah jumlahnya sudah sesuai, Bu Shirley nggak perlu lagi. Bapak Ibu, saya dengar pelayanannya, dia memberi, tapi untuk dirinya sendiri dia hidup seperti itu. Kalau saya 86, bagaimana dengan kita? Sekali lagi dia perempuan. Kita bisa ngomong kesepian ya, mestinya dia kesepian. Anak angkatnya sekarang di Kalimantan setelah lulus kuliah
kerja ke Kalimantan, jadi dia kembali sendirian di tengah lingkungan yang seperti itu. Yang saya nggak bisa ngerti kenapa dia nggak mau pindah. Ternyata prinsipnya sesederhana itu, 1 jiwa. Berarti kau tetap harus di Jember. Nggak pulang ke Semarang. Nanti kalau Tuhan nggak kirim jiwa lagi, kau baru pulang ke Semarang. Kalimat itu nggak bisa hilang dari saya. Terus beberapa hari yang lalu karena disuruh kesaksian, saya menghubungi pendeta senior yang ada di GKI Karangsaru, Pak Benyamin Susilo. Saya tanya, Pak masih ingat kok saya? Dan ini jawaban dari Pak Ben tentang kok saya. Saya bacakan ya. Saya ingat Bu Shirley, kata Pak Benyamin Susilo ya. Kesan yang saya bawa tentang dia adalah iman yang kuat, rendah hati, setia melayani, sahabat yang baik. Saya bersyukur pernah mengenal Bu Shirley. Ketika saya terima WA ini dari Pak Benyamin Susilo, itu masuk ke dalam saya. Iya. Orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan yang lihat. Itu kesaksian dari kos saya. Yang dipuji Tuhan itu yang seperti apa, saudaraku? Ini pertanyaan ya. Tahun 2016 saya ngurus sesuatu, untuk itu saya pergi ke Yayasan Christophorus. Itu teman ya, teman pelayanan Christophorus ini kan kita tahu ya di Kota Semarang, di Sompok itu. Saya ketemu dengan Pak Andreas Kastande, ya ini hamba Tuhan senior, dan sebetulnya waktu itu mau menitipkan seorang anak yang akan masuk ke panti asuhan. Karena ada panti asuhan perempuan yang dikelola oleh Yayasan Christophorus. Jadi saya ke sana mau nitipkan anak ini. Nah, waktu ngobrol dengan Pak Andreas 2016, sudah 10 tahun yang lalu, itu Pak Andreas itu sedang ngumpulin foto-foto, saudaraku. Foto-foto sedang dia kumpulin, duduk gitu, terus dia bilang, ini misionari yang dari Jerman akan ditarik pulang oleh yayasannya karena sudah lanjut usia. Jadi mereka menurut aturan kalau sudah usia segitu harus pulang ke negerinya setelah mengabdi kurang lebih 33 tahun, saudaraku. Nah, mengabdinya di mana? Mengabdinya itu di Tumbang Marikoi. Saudara pernah dengar ya? Itu di daerah Kalimantan Tengah, dari Kota Palangkaraya naik ini speedboat masuk, dan sebuah desa yang pada waktu itu tahun 80-an masih sangat-sangat terbelakang. Dan di sanalah hamba-hamba Tuhan ini, misionari-misionari ini, perempuan-perempuan yang mereka ada dalam sisterhood gitu ya, persaudarian gitu. Dan ini wanita-wanita ini luar biasa, saudaraku. Datang ke tempat itu dan tinggal di situ sampai lanjut usia. Dan sekarang di daerah Tumbang Marikoi di mana pelayanan mereka itu dirintis, itu sudah ada polikliniknya, ada sekolahnya, ada macam-macam, saudaraku, yang untuk membangun akan masyarakat di situ. Ada gereja juga didirikan. Dan orang-orang dari kebanyakan dari suku Dayak di sana itu diberkati dengan kemajuan-kemajuan yang
dikerjakan, yang dirintis dari pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Nah saudara, waktu saya ngelihat Pak Andreas itu nunjukin foto. Ya ini foto yang pertama, tolong ditampilkan. Nah ini saudaraku, ini yang sebelah kiri itu Suster Waltraud, ya Waltraud. Ini sudah meninggal dunia di usia lanjut, meninggal dunia karena sakit CA. Kemudian yang main gitar itu namanya Suster Anne Straub. Nggak tahu ini, saya harus tanya pada Pak Dokter Paulus ini, benar enggak ini? Straub, betul ya? Anne Straub. Ini waktu berangkat saudara, tahun 83, cantik-cantik kayak gini saudara. Nanti kita akan bandingkan pada waktu mereka pensiun, ditarik ke Jerman, itu udah nenek-nenek saudaraku. Mereka tidak menikah, mereka mengabdikan diri sepenuhnya karena kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang ada di pelosok Tumbang Marikoi. Orang-orang Dayak yang kalau saudara baca bukunya, kemarin Pak Andreas bilang, kalau ada jemaat yang mau baca bukunya, masih ada, nanti saya pesankan gitu ya. Ini bukunya saya dikasih ini. Ini Cahaya Dalam Hutan Rimba. Ini mulai tahun 83 dirintis di sana. Dikisahkan saudaraku, pada waktu itu masyarakat tertentu di sana, enggak semua, tapi masih ada adat-adat tertentu yang masih percaya dengan budaya mengayau. Tahu mengayau? Mengayau itu potong leher untuk ngambil kepalanya, dan itu enggak peduli laki, perempuan, anak-anak, itu katanya bisa menambah kesaktian dari ilmunya mereka kalau bisa memotong kepala orang. Nah itu juga peristiwa mengayau itu juga merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan ini. Luar biasa saudaraku. Nah kita akan lihat wajah-wajah cantik pada waktu mereka mulai masuk. Berikutnya, ini tahun 83, yang di sebelah kanan itu ya, itu namanya Suster Lydia Robisch. Nanti kita lihat setelah tua dia pakai kacamata agak gemuk, sedangkan yang di sana Sister Waltraud ini yang sudah meninggal dunia karena kena CA ya saudaraku, di usia lanjut tapi. Jadi inilah wajah-wajah, ini kan wajahnya cantik sekali ya, kayak bintang film kan. Tapi mereka mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa. Nah, masa-masa pengabdian di Tumbang Marikoi kita lihat saudara ya. Coba kita lihat. Nah, ini masa-masa pengabdian mereka di Tumbang Marikoi. Ini Sister Lydia, yang nanti kita lihat setelah lanjut usia dia pakai kacamata dan agak gemuk ya. Dia melayani kesehatan di sana. Ini masa mudanya dalam pelayanan. Lanjut, yang luar biasa saudaraku, lanjut. Nah, ini dahsyat saudara, karena apa? Sister Anne Straub ya, yang tadi main gitar tadi saudaraku ya, itu tahu pasti bahwa aku dipanggil untuk melayani di desa tersebut, di hutan tersebut, dan dia berkata, kalau aku sudah ditempatkan Tuhan di sini, aku harus jadi warga negara Indonesia. Jadi dia mengajukan akan kewarganegaraan Indonesia, dan ternyata tidak mudah. Sementara suster yang lainnya itu sudah berhasil, dia maju belum berhasil saudara. Sampai 8 tahun lamanya, sampai akhirnya tahun 2003, ini foto yang diambil tahun 2003, Sister Anne sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi yang dilepas apa saudaraku? Yang ditinggalkan apa?
kenyamanan dari kemewahan Jerman, saudara. Kewarganegaraan Jerman dilepas, jadi warga negara Indonesia, dan melayani di tempat yang sangat terpencil, di hutan, di mana mereka mandinya harus mandi di sungai, mereka makan makanan lokal, dan mereka perjalanan menuju ke lokasi pelayanan aja tidak mudah, saudara. Dulu kami pernah ada pelayanan bukan tumbang marikoi, tapi tumbang miri, saudaraku ya. Kami melayani di tumbang miri itu ya bareng sama Pak Dr. Ivan juga ikut ya waktu itu, bareng-bareng kita di sana. Itu kami naik kapal, naik speedboat, waktu pulangnya terlalu malam, saudara. Dan waktu pulang mereka ribut pakai bahasa lokal, kami nggak mudeng, nggak ngerti maksudnya apa. Ini kloter terakhir ini mereka nggak mau berangkat. Saya bilang ini kita harus pulang kan setelah selesai pelayanan KKR, harus pulang. Nah caranya pulang gimana? Ini saya cerita tentang tumbang itu ya, namanya pakai tumbang miri waktu itu ya. Nah ini tumbang mariko itu lebih masuk lagi. Yang kami ini satu desa yang tidak terlalu masuk dan kami pun berangkat waktu itu sudah tahun di atas 2000-an. Jadi lebih modern, saudara. Nah waktu pulang itu cuma pakai sorot begini, saudaraku, pakai sokle itu ya, pakai flashlight itu, pakai senter. Ya udah pakai senter gitu aja, orangnya berdiri di depan, kapalnya dijalankan, perahu, saudaraku. Dan karena kami duduk di situ, ternyata mereka ribut itu karena hitungan orangnya terlalu banyak. Sehingga mereka takut kalau ambles, saudara. Kalau tidak cukup, dan ternyata memang benar. Ini airnya ini sudah mintip-mintip segini, saudara. Airnya itu sudah mintip-mintip segini. Itu yang terakhir ya. Tapi karena kami nggak ngerti, jadi ya santai aja, saudara. Nggak ngerti, mereka ribut, berdebat, nggak mau berangkat. Tapi akhirnya berangkat juga dan saya pikir ini dan katanya itu hati-hati loh, di situ banyak buaya gitu ya. Waduh, sembuh gitu ya. Nah, mereka meninggalkan Jerman dan tinggal di tempat semacam itu, saudaraku. Dan warga negara Jerman dilepas. Wow, itu namanya persembahan tubuh, jiwa, roh sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Lanjut, sekarang kita lihat masa tua mereka. Nah ini sudah yang sebelah kiri itu Sister Lydia yang tadi waktu masa mudanya cantik gitu ya, rambut pendek cantik itu. Atau kita lihat lagi ya, mundur supaya saudara tahu Sister Lydia yang sekarang berkacamata, dah nenek-nenek itu dulu setelah gitar. Coba tolong mundur. Nah ini Sister Lydia ini, saudara. Setelah sekian puluh tahun dia menjadi tua dan menjadi seperti tadi. Ini. Nah, kalau ini Anne. Nanti kita lihat Anne, saudara. Ini Anne. Nah, sekarang kembali ke tadi. Kembali ke foto. Nah, ini Sister Anne, saudaraku. Yang kanan ini Anne Strop. Ini Anne Strop. Ini Lydia. Datang cantik, muda, waktu dia ditarik untuk pensiun, karena yayasan punya aturan tidak boleh. Mereka bilang kami pengen meninggal di sini aja, tapi tidak boleh aturan. Nah kemudian ditarik, sempat dibawa ke Semarang, ya dari Palangkaraya ke Semarang, ngurus visa, saudaraku. Nah ini warga negara Indonesia, mau ditarik ke Jerman harus ngurus visa Schengen, saudaraku, visa Jerman. Dan ternyata kesulitan. Apa enggak lucu, saudaraku? Ngurus visa Jerman mereka, dan karena kesulitan ngurus visa Jerman, mereka tinggal di kota Semarang beberapa waktu lamanya. Ya puji Tuhan, akhirnya visanya bisa keluar,
dan mereka bisa ditarik ke Jerman, tapi sebagai warga negara Indonesia. Waktu Pak Andreas nunjukin foto, yang tadi, yang hitam putih tadi, kemudian sama yang foto tua ini, dia bilang, ini dulu mereka datang seperti ini Pak, cantik-cantik seperti ini, sekarang nenek-nenek seperti ini. Hati saya kayak dipotong, saudaraku. Terus saya bilang gini, Pak Andreas, saya nggak berani komentar. Buat saya ini jenderal. Kalau saya kopral nggak berani komentar tentang jenderal. Saya tahu, saudaraku, orang-orang seperti ini dipuji oleh Tuhan. Karena mereka mempersembahkan di mata manusia mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi di mata Tuhan, ini pengabdian luar biasa. Wajahnya penuh sukacita. Nah, sekarang kita bandingkan lagi ya, khusus Sister Anne. Ini menjelang next, ya. Nah, itu tadi ya, yang pakai gitar itu kan Sister Anne. Ya. Kemudian sekarang Suster Anne-nya jadi seperti ini, saudaraku. Yang pakai biru ini. Rambutnya sudah memudar, kemudian berkerut-kerut wajahnya. Dan kalau Sister Lydia itu berubahnya banyak banget. Ya, tadi cantiknya kayak gitu, sekarang berubah banyak banget. Jadi gemuk dan matanya, pakai kacamata. Sister Anne Strop jadi seperti ini. Ya, ini Anne aja saudara bandingkan ya, yang main gitar sama yang kanan ini. Kalau dagunya masih kelihatan ya. Tapi sukacita dari foto ini menggambarkan bahwa Tuhan berkenan pada persembahan hidup dari hambanya ini. Saya bilang ini jenderal Pak Andreas. Ini jenderal-jenderalnya Tuhan, saya nggak berani komentar ini. Kalau saya prajurit aja, saya paling-paling kopral, saya bilang gitu. Hamba Tuhan kota itu kopral. Yang mereka yang ngerintis seperti ini. Saya ingat, saudaraku, sebuah kesaksian di sebuah gereja. Ada seorang penginjil, seorang misionari datang ke gereja itu dan dia kaget karena gereja isinya orang-orang tua semua. Gereja itu juga menua loh, saudaraku ya. Yang dulu bareng sama saya masa muda ada Pak Joni dan sebagainya. Sekarang sudah Lowea ya Pak Joni ya. Iya, gereja itu kan menua. Pak Joko dulu rambutnya hitam, sekarang putih. Dulu rambut saya gondrong, sekarang ya habis. Saudaraku, hamba Tuhan ini, misionari ini melihat gereja, ini di Inggris saudaraku. Di Inggris ini gereja ini kok tua-tua semua, tapi dia semangat. Dia cerita bahwa Injil, kabar baik harus diberitakan kepada suku-suku yang terabaikan. Suku-suku yang ada di Afrika, dia bilang begitu ya. Mereka butuh kasih Yesus Kristus diberitakan dan semangat. Kemudian sementara pakai musiknya karena gereja kuno kan pakai orgel, saudara tahu ya. Orgel itu zaman dulu dipompa, saudaraku. Yang main orgel enak, yang mompa kemeringet, saudaraku. Pus. Yang mompa itu anak remaja yang mompa. Nah, waktu selesai khotbah, misionari ini mengadakan tantangan. Dia tidak peduli, yang datang tua-tua, kalau mau ayo jadi misionari, melayani Tuhan, mempersembahkan hidupmu kepada Dia. Tidak ada yang maju, saudaraku. Semuanya udah
udah nyaman gitu ya. Nggak ada yang maju. Dan si misionari masih tetap ngotot berkata, ayo siapa yang ingin menyerahkan diri untuk menjadi hambanya, menjadi misionaris, menjadi pemberita kasih karunia Tuhan Yesus. Tukang pompa ini, si kecil ini, belasan tahun saudaraku, maju ke depan. Satu orang. Dan dia bilang, saya mau Pak, saya mau diutus gitu ya. Nah ketika dia menyerahkan diri untuk diutus, didoakan saudaraku, ditanya, nak namamu siapa? Nama saya David Livingstone. Saudara tahu siapakah David Livingstone? Kita lihat satu ayat saudaraku. Di dalam Roma 12 ayat 1. Ayat yang kita semua sudah hafal. Ibadah sejati itu apa saudara? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, Tuhan katakan, dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Itulah persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, saudaraku. Itulah ibadah sejati. Saya tidak katakan bahwa Anda, saya, kita punya panggilan yang sama. Seperti Sister Waltraud, seperti Sister Lydia, seperti Sister Anne tadi. Enggak, saudaraku. Masing-masing punya jatah. Tetapi prinsip bahwa kita mau menjadi umat yang berkenan kepada Bapa. Masuk ibadah sejati, yaitu mempersembahkan akan tubuh ini, hidup ini, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini perenungan buat kita. Sementara hingar-bingar kesaksian yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, saya kok merasa terpanggil untuk menceritakan yang paling dalam dari lubuk hati seseorang yang mengasihi Tuhan. Kita perlu belajar dari mereka-mereka ini. Itu gambar terakhir sebelum mereka meninggalkan Tumbang Marikoi di tahun 2016. Saudara lihat, inilah Sister Lydia Robisch dan Sister Anne Straub. Sekarang mereka ada di Jerman. Saya dengar mereka masih sehat, tapi sudah lanjut usia, 10 tahun yang lalu ini saudaraku. Tapi mereka warga negara Indonesia saudaraku. Ya, mungkin sudah nggak suka makan roti lagi, makanya nasi mungkin ya. Itu yang terjadi. Saudaraku, prinsipnya saudara tangkap. Kita ikut Tuhan itu mau apa sih? Ayo, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Kita nyanyi ya, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Lagu lama saudaraku.